Sebagai gambaran, Mas Benny juga tempo hari pernah mengalami serangan santet. Bener nggak Mas? Harus jujur ya. Beliau salah satu yang mengalami santet ya, pernah mengalami santet dan kebetulan dia sudah sampai menggigil-gigil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam seduluran. Ya, jumpa lagi dengan saya Syarif Prasetyo, dan saat ini di sebelah kiri saya ditemani oleh Kang Mas Benny Yosa, senior saya. Pasti penggemar YouTube taulah Mas Benny ya, karena sudah memiliki subscriber yang cukup banyak. Pada kesempatan kali ini Mas Benny, saya ingin ngobrol terkait hal-hal yang gaib Mas. Wah. Mantap. Jadi gini, dulur-dulur, kalau di konten sebelumnya saya sudah berbicara terkait energi gaib yang negatif. Ya, energi gaib yang negatif itu ada 3 hal Mas. Yang pertama, salah satunya ya, 3 hal ini yang akan saya bahas, dan yang satu sudah saya bahas. Pertama adalah energi gaib karena santet. Ya. Yang kedua, energi negatif gaib karena kita biasanya disukai oleh jin. Jadi jin, kemudian golongan lelembut itu kadang jatuh cinta terhadap kita. Ini yang harus diketahui. Yang ketiga, karena kodam yang tidak baik untuk kita. Ngerti ya? 3 hal. Kalau berbicara santet, saya sudah membicarakan di video sebelumnya, dan kali ini kita akan fokus terkait seseorang yang mengalami ketidaknyamanan hidup karena adanya gangguan anasir negatif yang berasal dari jin dan sebangsanya yang mencintai kita, jatuh cinta kepada kita. Ciri-cirinya seperti apa? Pengen tahu enggak Mas? Pengen. Mas Benny, tunggu dulu. Jenengan percaya enggak sesuatu yang gaib? Percaya? Pernah mengalami? Pernah. Yakin? Yakin. Oke. Sebagai gambaran, Mas Benny juga tempo hari pernah mengalami serangan santet. Bener enggak Mas? Harus jujur ya. Beliau salah satu yang mengalami santet ya, pernah mengalami santet, dan kebetulan dia sudah sampai menggigil-gigil. Kalau masalah dispenser bisa diceritain ya. Jangan salah, pendekar pun ternyata bisa kena santet. Nah, kalau berbicara terkait seseorang yang disukai oleh golongan lelembut atau golongan jin, ini contohnya begini, ciri-cirinya ya. Biasanya Mas, orang yang mengalami hal seperti ini, pengalaman gaib seperti ini adalah dia sering mimpi. Mimpi yang seperti apa itu? Mimpinya adalah mimpi bercinta. Ya, mimpi bercinta, tapi bukan dengan istrinya atau pacarnya, tapi terkadang dia sering mengalami mimpi kegiatan seksual dengan makhluk. Ya, makhluk itu bisa perempuan cantik kalau dia laki-laki yang diganggu, atau laki-laki perkasa macam kita kalau itu perempuan yang mengalami. Ini serius ya. Kok mimpinya seputar bercinta ya? Iya. Karena makhluk gaib yang mungkin ada di sekitar kita ya, mungkin ada di tempat kita tinggal, itu terpesona dengan kehadiran kita. Dia jatuh cinta karena perilaku kita, karena mungkin kalau laki-laki handsome ya, kalau perempuan beautiful gitu, sehingga makhluk gaib ini suka, naksir. Terlebih lagi kita memang mungkin perilakunya baik. Jangan salah Mas. Jangan dipikir kalau orang jahat itu justru dekat dengan setan, dekat dengan jin. Ya. Tidak selamanya. Tidak selamanya. Tapi bisa juga. Bisa juga. Tergantung jinnya. Iya. Rata-rata jin yang menyukai kita ya, menyukai karena perilaku kita baik, dan kebetulan mungkin kita ibadahnya masih bolong-bolong. Tapi ini tidak jaminan kok Mas.
Artinya kita rutin beribadah dengan laku dharma kebajikan kita sesuai dengan syariat kita masing-masing, toh nyatanya jin masih suka. Ya, kok bisa? Karena ada kekosongan di dalam batin kita. Sehingga dia akan masuk. Nah, indikasinya lewat mimpi. Jin atau lelembut yang mencintai kita, dia biasanya akan menyebabkan hal-hal yang membuat kita mengalami kesialan tak kasat mata, Mas. Contohnya Susah jodoh. Jangan ngomong kemana-mana. Ini real. Biasanya dia akan susah jodoh. Kok bisa? Karena makhluk lain, ya, makhluk anasir goib ini, dia tidak akan rela orang yang disukai jatuh cinta dengan manusia. Orang lain, dia halang-halangi. Makanya dia akan selalu berupaya untuk menghindarkan kita. Jadi meskipun kita itu berpenampilan menawan, tampan, punya pengaruh yang besar, ternyata biasanya dia mengalami kegagalan bercinta. Ya, kegagalan membangun asmara. Ya entah apa saja yang akan menjadi penghalang untuk hal itu. Itu satu. Ya, tapi dulur-dulur jangan langsung menyimpulkan bahwa wah aku wis umur semene ora rabi-rabi jok-jok ana jine. ditaksir gendruwo gitu. Ditaksir gendruwo, ditaksir peri, ya. Bahkan golongan jin ini kalau kita ingat di beberapa kisah tanah Jawa misalnya ada orang yang memelihara pesugihan. Ya kan, misalnya Putri Celeng gitu ya. Iya. Putri Celeng itu babi atau babi tradisional di Jawa ya, babi liar. Kebetulan Mas, saya mungkin sedikit cerita, kakek saya itu kan salah satu kuncen hal-hal begituan dulu. Jadi saya dari dua anasir yang berbeda. Kalau dari pihak ibu dari kalangan ulama ceritanya, tapi kalau dari yang pihak bapak ada dari golongan hal yang seperti itu. Itu Putri Celeng itu ketika kita berkomitmen ya, ingin pesugihan. Babi ngepet. Bukan babi ngepet Mas, biasanya majupat. Oh, Bu. Majupat itu orang yang melakukan pesugihan ini biasanya akan melakukan pembangunan yang terus-menerus di pojok-pojokan, empat pojok biasanya. Selalu sepanjang tahun dia membangun. Dan ada yang bilang juga ini adalah kandang bubrah. Ya, itu pernah dengar. Kandang bubrah. Karena apa? Kediaman dari orang yang berkomitmen dengan Putri Celeng, dia akan selalu membangun. Rumahnya akan selalu dipercantik seolah-olah tidak pernah bagus, selalu. Dan apa yang ditumbalkan kira-kira adalah jelas yang pertama adalah badan dari pelaku pesugihan. Dia harus melayani siluman ini. Siluman kan golongannya masuk golongan jin, Mas. Golongan anasir goib. Bukan begitu? Iya. Ini salah satu contoh. Kemudian terkait dengan ada yang blorong, ada Nyi Roro Kidul dan lain-lain, hal yang sama juga. Nah, terkait kita disukai oleh jin golongan goib, selain kita susah jodoh, Mas, biasanya kita akan mengalami sakit. Meskipun kita kerjanya santuy-santuy ya. Iya. Orang kantoran jarang angkat beban, jarang ke sawah nyangkul, bajak dan lain-lain. Tapi biasanya dia di tengkuknya akan terasa nyeri, seolah-olah kaku, penuh beban. Kemudian di pinggangnya juga akan rasanya itu seperti dengkean itu loh. Oh, iya. Jadi males ngapa-ngapain tuh, mager, capek, seolah-olah tak berdaya. Itu ciri khas orang yang dicintai makhluk gaib. Tapi sekali lagi saya di sini bukan dukun, bukan paranormal, ya. Jangan langsung menyimpulkan, wah saya dengkean. Ya harus diperiksa secara medis. Oh ternyata kena penyakit, misalnya gagal ginjal kan malah repot, curiga sama jin. Gitu ya. Itu beberapa contohnya, Mas. Susah jodoh, kemudian mengalami sakit. Ya. Dan yang paling mencolok adalah dia sering sekali mimpi bercinta. Mimpi bermesra-mesraan. Itu rutin. Sering. Ya akhirnya kan kalau kita sering mimpi kayak gitu kan ya udah selesai kan, karena kita sering basah-basahan sama lawan jenis misalnya untuk kehidupan yang realitas jadi berkurang hasratnya. Ya kan stok kabeh, Mas. Iya. Guyone ngono, Mas. Iya. Oke, mungkin Mas Bendi mau tanya hal-hal koyok gini.
Apa, Iya. Mas? Itu kalau tentang itu dulu konon Mm-mm. istri saya itu juga disukai oleh makhluk halus. Bau lawean. Itu kan dulunya istri saya kan tinggalnya di Palembang.